itulah menginspirasi sampai sekarang bisa besar. Jadi semua proses, nggak ada yang langsung tiba-tiba cukup blast gitu kan. Sama dengan ini yang saya sampaikan ke jenengan, di sini kan saya kebetulan ada program di mana kemarin ada istilahnya training spiritual, di mana ini judulnya adalah Miracle Umroh. Nah, cuma Miracle Umroh ini bukan masalah kita terangkan tentang gironya kayak apa, tidak. Tapi kita mengarahkan bagaimana masyarakat, bagaimana umat muslim itu bisa umroh dengan mudah. Bagaimana caranya? Naik ke Jabal Qubais, gunung yang di belakangnya Ka'bah, di belakangnya kota Mekah. Itu ada gunung namanya Jabal Qubais. Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit itu dan menyuruhkan seluruh ruh yang ada di dunia ini, baik yang sudah ada maupun yang mau dimasukkan di dunia. Ini dijanji sama Nabi Ibrahim, wahai ruh semuanya yang ada di muka bumi datanglah kepadaku. Siapa kepadaku? Allah. Mana? Baitullah itu. Nah itu jadi janji semua. Cuma ketika sudah masuk dalam perutnya ibunda kita, terus akhirnya menjadi seorang janin, kita sudah lupa akan janji kita. Nah, ada yang dapat rezeki bisa berangkat ke tanah suci, ada yang ngumpulin rezeki bisa ke tanah suci. Ini yang ingat, yang memang ditakdirkan ingat kan itu. Kalau yang kita sudah dapat duit banyak, hartanya berlimpah, anak sudah sukses semuanya, tapi belum nyampe ke sana. Kenapa? Kuncinya cuma satu, karena kita masih banyak dosa dan Allah memang belum menerima jenengan, belum menerima kita. Kenapa? Kita belum disayang sama Allah. Karena orang-orang yang berangkat ke Baitullah yang datang ke sana itu adalah orang-orang yang sudah disayang Allah, artinya orang penuh dosa, diingatkan Allah, digiring hatinya datang ke Baitullah. Inilah kecintaan Allah kepada kita. Maka dari itu kita mengingatkan di sini dengan adanya seminar ini, bagaimana kita itu bisa mendapatkan sebuah miracle, keajaiban dari umroh. Kita harus bersih diri dulu, kita harus makin dekat sama Allah, sunnahnya kita tambahin. Nah makanya apa, dosa-dosa kita semakin berkurang, dan Allah ketika cinta disitulah itu yang namanya Allah cinta. Kita mudahkan, layar tarsib datang tiba-tiba Pak Sinten Mas Mari Pak Imam berambangi biasanya sing 3 ton jadi 10 ton. Layar tarsib nggak ada yang tahu, ya kan? Ya mungkin Pak sampai lagi Pak Sakur ya. Pak Sakur tiba-tiba ada orang datang ke rumah, saya pengen bisnis Pak, ternyata dia pembisnis, daftar ekor racing yang harganya paling mahal 10 orang. Siapa tahu? Cuma tahu gitu kan. Seperti halnya kayak saya, tiba-tiba ada 8 orang daftar ke rumah untuk berangkat umroh. Kenal tidak? Tidak kenal. Tiba-tiba datang, tiba-tiba lewat telepon, Pak biro umroh ya? Bener? Yang terbaik apa ya Pak ya kira-kira? Ya punya saya sendiri ya. Tanya ke saya kan itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang jadi langganan. Jadi setiap bulan beliau bisa mengumrohkan gratis 5 orang di desanya. Dan itu daftarnya ke saya. Kenapa? Prinsipnya sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Siapa yang berangkat umroh haji, sesungguhnya Allah akan menghapus kefakirannya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan melimpahkan rezekinya. Ibu itu dulu utangnya 3 miliar lebih. Ketika itu bingung, mau makan aja susah, ya kan? Akhirnya beliau pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi TKI. Nah, ketika jadi TKI pulang dapat modal, akhirnya apa? Membangun sebuah bisnis sama keluarganya kecil, bisa terbangun. Terus akhirnya beliau mencoba mengumrohkan tetangganya. Pada waktu itu musim yang diumrohkan. Jadi udah tua, sepuh merawat jamaah, merawat masjid, akhirnya dia umrohkan. Pada waktu itu harganya kalau nggak salah 35 juta. Nah, dari situlah beliau tuh yakin. Ketika pulang dari umroh, mengumrohkan orang tadi 35 juta, dia dapat rezeki, dapat borongan pada itu jual gabah. Itu rezekinya 350 juta. Hanya waktu 3 minggu setelah pulang. Dan sekarang dia meyakini banget itu bahwa setiap saya berangkat, maka Allah akan lipatkan. Dia mengumrohkan orang 10, berarti Allah siapkan 3,5 miliar. Nah seperti itu. Karena lipatannya minimal kalau Allah 10 kali lipat kan gitu. Nah dari situlah banyak keajaiban yang mungkin nanti bisa disampaikan ketika ada di seminar. Karena memang benar-benar ajaib. Kalau kita ngomong, jujur kalau saya sendiri Pak, dalam kondisi saya ini memang boleh dikatakan nol. Ketika saya ada sama istri ini, hidup di Madiun, istri saya orang Pacitan, seorang Ngawi. Kita nol membangun sebuah kerajaan di Madiun. Berawal tanpa uang sepeser pun. Dan
Kalau orang melihat saya Mas Anggit sekarang untuk naikannya mobil, bisa berangkat umroh 3 bulan sekali, bisa punya ini, makan enak dan sebagainya. Orang kan melihatnya enaknya, bukan dari prosesnya. Sama kan itu. Terus akhirnya yang terjadi apa? Banyak sekarang orang-orang yang sudah ikut bisnis, ketika sudah gabung, ketika 1 bulan nggak dapat hasil, terus mulai jauh dari peradaban, ya kan? Nah, terus bulan kedua mau jalan lagi, lari sana. teman-temannya kalau pada naik panggung ya saya belum minder kan, ya kan? Nah, jadi lama-lama dia akan pergi. Karena apa? Karena dia nggak punya apa istilahnya kekuatan spiritualnya itu tidak dijaga. Makanya kemarin saya mengusulkan Bu ini kalau bisa ada ilmunya seperti ini, insya Allah ini yang bikin lama. Nah, kalau bikin sistem bagus, tapi kalau orangnya nggak ditata bagus, ya percuma. Ada orangnya bagus, kalau sistemnya nggak bagus juga nggak enak. Nah, saya bisa nata orang, tapi kemarin sistemnya yang punya saya nggak bagus. Akhirnya kita bisa nata. Saya dulu setiap malam Jumat Pak, saya bikin acara kayak di pondok pesantren. Jadi kita dianggap kita mondok aja nih, mulai jam 4 sore, pulangnya jam 9 pagi. Itu diadakan setiap malam Jumat. Kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali. Tergantung timnya. Nah, di situ nanti hanya kegiatannya apa? Sholat, doa, enggak bahas rezeki, enggak bahas apa istilahnya bisnis. Pokoknya bahas aja dulu kita dekat sama Allah gitu. Nah ternyata disitulah yang bikin apa omset itu yang luar biasa. Saya tarsitnya keluar. Sampai kalau teman-teman bilang tadi saya bilang sama beliau ada jurusnya juga ketika orang udah ketemu dengan merospek orang. Niatnya kan merospek nih. Nah yang di prospek itu malah minta tergila-gila. Ini tuh udah unang closing. Terus yang kedua kalinya beliau memang sudah banyak menginspirasi di kajian pagi. Terus juga beliau menginspirasi juga di apa namanya dulu di kalau jangan pernah dengar pola pertolongan Allah. Jadi ada komunitas kita dulu mulai ada mantu rezeki, ada masyarakat anti riba. Nah, ini yang baru ini kemarin ada namanya pola pertolongan Allah. Jadi Allah itu akan nolong kita dengan ada polanya. Nah contoh kalau kita hari ini pengen jenengan minta maaf sama istrinya aja, masa minta maafnya pakai apa maafin ya. Kalau kita kan minta sama Allah, astagfirullah, ya Allah maaf deh ya, mana ya, jadi nanti akan lebih indah lagi, astagfirullahnya itu akan lebih indah lagi gitu, dengan hati kita yang bicara bukan hanya mulutnya yang bicara. Astagfirullah, lepaskan satu dosa. Subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.